Tadi saya bertanya ke Bung Habib soal koordinasi antara parlemen dengan pemerintah, eksekutif dan legislatif begitu ya. Nah, saat nanti rapat dengan dengar pendapat dengan jumlah kementerian yang cukup banyak saat ini, ya memang sudah ada pengembangan komisi ya, ada 13 komisi saat ini di parlemen. Tapi metodenya komisi-komisi di DPR sebagai mitra kerja kementerian ini apakah punya rencana treatment yang berbeda atau akan tetap sama polanya, Bung Habib, sebagai orang yang duduk di DPR pasti tahu sekali. Ya, tentu kita ingin selalu melakukan perbaikan, ya, melakukan evaluasi yang ujungnya adalah resolusi bagaimana perbaikan dalam mekanisme kerja kita, ya. Kalau Anda ikuti, terutama misalnya di Komisi 3, ya, beberapa bulan terakhir setelah pemilu, ya, kita sering mengadakan rapat dengar pendapat umum, menjemput aspirasi masyarakat dan langsung mengeksekusinya. Contoh, misalnya kasus pembunuhan seorang wanita ya di Surabaya yang pelakunya dibebaskan. Ya. Saat itu kan kita langsung panggil, kita minta KY langsung bergerak cepat, lalu kita minta jaksa untuk mengajukan yang namanya kasasi upaya hukum. Ya. Dan kepada imigrasi untuk melakukan cekal. Tiga-tiganya langsung kita eksekusi, ya, kita hubungi mitra terkait, KY langsung bergerak cepat dan memecat ketiga hakim tersebut yang membebaskan. Ya, impact instan ya. Imigrasi langsung melakukan cekal, ya. Kemudian kejaksaan melakukan upaya hukum yang namanya kasasi. Nah, ini artinya memang kita mau yang seperti itu. Dan beberapa kali yang waktu kasus Afif Maulana juga demikian. Kita langsung rekomendasikan dan rekomendasi kita langsung dilaksanakan. Ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana. Terakhir yang hakim kemarin, bahkan ya pimpinan sidang, Pak Dasko langsung menelpon ya kepala negara terpilih, ya Pak Prabowo Subianto, yang langsung juga mengeluarkan kebijakan yang langsung konkret. Nah, kita pengen yang seperti itu ke depan, ya. Kita ini sebagai lembaga legislatif bukan sekedar berbicara berbeda dengan eksekutif, melakukan koreksi dengan publikasi yang sekedar menyerang, tidak seperti itu. Kita lebih ingin mencari solusi. Nah, ini yang kita lakukan di Komisi 3, di mana saya memang hanya berkapasitas bicara di situ karena saya 5 tahun di Komisi 3, itu sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Insya Allah hari ini ada pengesahan AKD ya, pimpinan, dan mulai hari ini kita sudah bisa mulai bergerak semua. Jadi belanja masalah, belanja kasus, selesaikan, baru koordinasikan dengan eksekutif, begitu ya, kira-kira terus begitu. Langsung seperti itu. Nah, kalau begitu. Sebelumnya kalau Anda perhatikan nggak pernah ada yang namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum, ya, yang langsung ada kesimpulan yang langsung sifatnya eksekutif, ya, mengeksekusi persoalan gitu loh. Coba deh, dahulu pernah ada nggak? Rata-rata masih omon-omon wacana rekomendasi, ya kan? Kalau ini kita langsung panggil mitranya. Sebetulnya undang-undang kita telah mengatur, saudaraku, undang-undang kita mengatur parlemen ini kuat sebetulnya, gitu loh. Tapi kekuatan itu bukan sekedar kita beradu gengsi, beradu ego dengan eksekutif, bukan. Justru kita memperkuat teman-teman di eksekutif ya supaya kerjanya semakin maksimal. Jadi nggak perlu bertentangan. Nah, itulah ciri khas kita sebagai bangsa. Saya kurang sepakat sebetulnya mengatakan misalnya DPR sebagai lembaga check and balance. Lantas kalau setelah check and balance untuk apa? Justru kita harus kedepankan praktek best practice yang kita lakukan berabad-abad, yaitu musyawarah. DPR ini sebagai lembaga negara, ya karena kita kedepankan musyawarah cari solusi di setiap persoalan. Jadi nggak hanya keras-kerasan, tapi ada manfaatnya buat masyarakat secara langsung. Baik. Jadi kalau di kementerian ada bootcamp gitu ya, kalau di DPR begitu, belanja kasus, belanja masalah, selesaikan dulu baru koordinasikan. Tapi DPR ini juga perlu bootcamp nggak sih kira-kira? Kalau teman-teman ya, kita lihat masing-masing partai politik sekarang punya macam metode refreshment sama. Teman-teman PAN cek ke abang Viva Yoga. Kemarin agak ekstrem juga katanya di puncak ada event bela negara. Tinggal di tenda yang sederhana, katanya makannya hanya nasi bungkus Pak berhari-hari, ya kan? Ini nih. Nggak bisa jajan juga, nggak bisa datangkan makanan dari luar ya.
Ya, begitu yang memang rekrutmen dilakukan oleh masing-masing partai politik. Jadi partainya ya, bukan institusi parlemennya. Ya, institusi parlemen tapi partainya. Kalau Gerindra udah biasa ya begitu, kalau Ya, Pak Prabowo ya, betul. udah terbiasa begitu. Nah, ini cara-cara untuk melatih kedisiplinan, Mas Agung ya. Apa seperti bootcamp, leadership camp gitu yang dilakukan Pak Prabowo. Anda tuh yang mengatakan hal itu sangat positif dilakukan sampai ke tingkat bawah begitu kalau bisa ya, bisa terkoordinasikan dengan baik. Tapi memang akar masalah kita soal disiplin. Anda setuju? Persis ya, disiplin, kemudian soal apa ya, etos kerja yang kadang menyesuaikan mood, Mas. Jadi perlu semacam pengingat, monitoring ataupun sistem evaluasi agar disiplin itu tersistematisasi, bukan by mood lagi, by person, tapi by system oleh kementerian itu misalkan. Sehingga birokrat ini nggak ada alasan lain untuk kemudian tidak perform. Ya, misalkan ada reward punishment management yang jelas ya, KPI-nya juga lah semacam itu kalau kita di swasta ya. Sehingga mereka nggak ada pilihan selain tumbuh terus, kerja dengan maksimal dan seterusnya. Tapi saya ingin elaborasi setelah bootcamp selesai semuanya ada arahan KSK, Mas. KSK itu koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi. Problemnya di sini nanti, karena kan ada beberapa kementerian itu yang dipecah, kemudian ada yang baru. Nah, ujung tombaknya siapa? Ini Menko semua ini, 7 Menko itu. Nah, kalau ini nggak maksimal, tumpang tindih, inefisiensi, inefektivitas, nah ini yang jadi problem lagi. Nah, saya kira ketika menteri wakil menteri ada, nih harus sering-sering nih komunikasi, koordinasi dengan kementerian yang sebelumnya induknya, kalau memang dia terpecah ya, atau yang baru. Untuk apa? Agar sinergis dengan Menko-nya seperti itu. Karena kalau ini tidak terjadi, nah ini bisa repot nanti, malah jadi beban Pak Prabowo di pemerintahan besok. Nah, saya kira sinkronisasi menjadi kata kunci dan koordinasi, karena pasti 100 hari ini masyarakat akan menagih kan. Kira-kira ada nggak hal positif yang memang langsung bisa dirasakan oleh mereka lewat tadi ya quick win program tadi, ataupun yang lain yang memang itu menjadi hak-haknya masyarakat kita seperti itu. 100 hari kalau rezim-rezim sebelumnya, pemerintah sebelumnya kan tetapnya ada evaluasi 100 hari. Berarti masih perlu ya sekarang ini dengan postur yang apalagi cukup besar gitu, karena kemarin ada KSP, masih ada KSP ya, ada beberapa statement Bang Kodari itu menarik untuk dilihat, karena bisa jadi evaluasi itu akan di KSP. Jadi mirip seperti modelnya Pak Jokowi kalau di masanya Pak SBY kan ada UKP 4, Mas ya. Nah, sehingga dengan adanya KSP tadi, mau nggak mau menteri wakil menteri ini jadi lebih terukur dan teratur ritme kerjanya, dan memastikan bagaimana menteri wakil menteri juga mengoptimalkan itu di level birokratnya. Jadi ini terintegrasi, satu kesatuan, satu komando ke Pak Prabowo, kan sistemnya begitu, militer. Nah, saya kembali ke Mas Viva. Ini dalam konteks 100 hari evaluasi kerjanya pemerintahnya Pak Prabowo, tentu akan ada kontribusi dari kementerian yang Anda pimpin juga nih di Kementerian Transmigrasi. Saya lebih teknis lagi tadi, saya akan bertanya soal sepertinya akan ada problem sedikit masalah terkait public approach atau pendekatan ke masyarakat terkait transmigrasi. Sekarang masyarakat sepertinya masih agak antipati dengan transmigrasi karena sudah ada berada di zona nyaman begitu di daerahnya masing-masing. Khusus untuk masalah ini, karena ini kan prinsip pemerataan. Kalau bicara prinsip pemerataan ya transmigrasi itu memindahkan masyarakat begitu ya ke daerah-daerah yang masih kosong lah seperti itu, tidak di Jawa saja. Nah, untuk prinsip-prinsip kerja cepat 100 hari dalam hal konteksnya tadi pemindahan masyarakat, pemindahan publik approach-nya yang bagaimana sejauh ini, Mas Viva? Animo masyarakat untuk transmigrasi itu besar, Mas. Jadi tidak ada yang anti dengan transmigrasi. Ya, cuman masalahnya kendala di anggaran gitu. Saat ini karena kemarin Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT kan jadi satu lembaga, sehingga proses distribusi anggaran itu kemudian bercabang-cabang. Kalau sekarang dilihat dari runtut sejarah bahwa yang namanya Kementerian Transmigrasi pada zaman pemerintah Orde Baru itu menjadi sektor leading dalam distribusi kependudukan gitu, sehingga beberapa daerah yang dulu belum dihuni sekarang ada yang sudah menjadi kabupaten gitu. Nah, problem 100 hari ini juga akan kita rumuskan
nanti bersama-sama dengan staf yang lain, tentunya sesuai dengan arahan dari Pak Menteri kita. Nanti saya membantu beliau karena beliau seorang menteri yang cukup disiplin dan punya talenta untuk itu. Saya rasa beberapa hal mendesak yang perlu untuk dirumuskan adalah soal aset tanah, kemudian soal infrastruktur, kemudian akses pendidikan, kesehatan, dan pengembangan food estate. Saya rasa nanti akan dikembangkan ke arah itu sehingga sekali lagi visi Presiden bahwa membangun Indonesia itu dari desa dengan mensinergikan seluruh program-program kementerian melalui desa transmigran, tentunya ini akan bisa menumbuhkan efek pemerataan sosial, kemudian efek ekonomi yang cukup bagus bagi masyarakat transmigran. Oke, tadi sempat menyinggung juga Mas Viva program andalannya Pak Prabowo juga, food estate. Ini juga sangat menarik dan saya juga tertarik untuk membicarakan hal itu karena ya untuk mencapai misi swasembada pangan lah melalui program transmigrasi juga harus ada begitu ya untuk memindahkan masyarakat ke tempat-tempat khusus dan menjadikan satu tempat itu menjadi wilayah food estate. Sudah ada pemetaan untuk food estate khususnya di daerah-daerah mana saja Mas Viva? Untuk Kementerian Transmigrasi sedang dirumuskan prinsipnya bahwa food estate itu butuh lahan yang luas. Sedangkan di Pulau Jawa sudah terjadi perubahan alih fungsi dari lahan produktif menjadi lahan properti dan lahan industri. Sehingga food estate itu mau tidak mau harus berada di luar Pulau Jawa. Yang menjanjikan di Kalimantan dan di daerah Indonesia Timur, terutama di Papua, dan dari Kementerian Transmigrasi nanti akan memetakan dan mentabulasi daerah-daerah transmigrasi yang sudah existing, itu nanti kita akan dorong dalam rangka untuk membantu program food estate dalam rangka apa? Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, terutama bahan pangan pokok, yaitu padi, jagung, dan kedelai, pacari. Gitu, Mas. Dari sisi fiskal, anggarannya sudah siap, Mas Viva? Ya, belum. Kan ini untuk anggaran kan tergantung kepada APBN 2025 yang sudah diketok palu. Nanti setelah kita akan penataan struktur organisasi, money function, beberapa kementerian yang sudah tertata organisasinya akan kita tata ulang dan perlu juga dipertimbangkan karena ini adalah adanya kementerian lembaga yang baru. Nanti kita akan konsultasi dengan Pak Bu Menteri Keuangan untuk melakukan APBN perubahan atau refocusing atau apa yang kira-kira agar proses untuk penambahan anggaran di Kementerian Transmigrasi ini bisa sesuai dengan kebutuhan apa yang telah kita daftar nantinya. Gitu. Baik. Ya, akselerasi fiskal juga dibutuhkan koordinasi dengan parlemen tentu saja, Bung Habib. Kalau selain tadi yang Anda katakan ya, ada belanja masalah, belanja kasus untuk segera dikoordinasikan, apakah juga soal sokongan persetujuan fiskal ini juga jadi apa ya namanya, jadi materi khusus begitu untuk mempercepat program-programnya Pak Prabowo, terutama 100 hari? Bung Habib? Oh, sepertinya audionya belum terbuka. Bung Habib, mohon maaf. Ya, tentu saja ya. Sepanjang ruang fiskalnya memungkinkan, kementerian lembaga ini kan semua harus kita support full. Makanya salah satu prioritasnya Pak Prabowo adalah bagaimana akselerasi penambahan pendapatan negara, ya maksimalisasi ya agar semakin maksimal. Nah itu yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan, misalnya kita sebentar lagi ya dalam waktu yang hanya 2 atau 3 tahun bisa saja sudah memenuhi kebutuhan energi kita sendiri ya dengan berbagai macam bioenergi. Kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri ya, bahkan kita bisa menjadi lumbung pangan dunia
bukan sekedar dengan food estate, tetapi dengan perbaikan sistem pertanian dengan bibit-bibit yang maksimal, dengan sistem penanaman yang sangat-sangat mengedepankan ilmu dan teknologi. Nah, ini sudah dipraktekkan di beberapa negara lain ya. Nah, kita bisa ya, ahli-ahli kita sudah menyatakan kita bisa melakukannya di Indonesia. Jadi kita tidak sekedar berbicara hal yang normatif, harus disupport ya. Kalau uangnya nggak ono, support pakai apa? Itu kan persoalan kita selama ini. Kita misalnya di satu komisi di DPR ada 11 sampai 10 mitra, semuanya mengedepankan program-program yang prioritas. Tapi kan ruang fiskalnya memang terbatas. Nah, itu yang ingin digenjot oleh Pak Prabowo ya. Pendapatannya dulu ya. Kita istilahnya tabungan kita dulu perbanyak, barulah ruang fiskal kita bisa membesar di masing-masing sektor. Oke, kalau pendapatan negara ornamennya kalau menurut DPR dari mana yang paling besar? Ya, itu tadi disampaikan oleh Pak Prabowo ya, berbagai macam ya, mulai dari sektor energi, sektor pangan ya, itu kan salah satu kos terbesar dalam penyelenggaraan negara ini ya. Kemudian juga efisiensi itu di semua lembaga ya. Kita lihat misalnya biaya perjalanan dinas yang memang kadang-kadang tidak efisien ya. Jadi berbagai sektor ya kita maksimalkan untuk penambahan pendapatan negara, termasuk juga misalnya mendorong majunya industri kreatif ya. Karena selama ini kadang dianggap sepele, padahal banyak negara ya dengan berbekal industri kreatif itu mendatangkan pendapatan kepada warganya dan akhirnya pada negaranya juga yang sangat-sangat maksimal. Contohnya Korea ya kan ya, India juga dengan industri film, industri kalau di Korea industri K-pop dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini yang menarik tadi justru saya perhatikan ada pemotongan kos belanja pegawai sepertinya, Mas Agung. Kalau bukan pemotongan, kita mengedepankan efisiensi. Kadang-kadang kita cek ya, misalnya kayak saya di DPR Pak, sehari ada 5 rapat. Ya. Dalam 5 rapat itu kita ada 5 konsumsi. Nah itu. Yang kita sebetulnya anggota DPR itu nggak makan semuanya gitu. Tidak, hampir semua anggota DPR itu kan diet. Istilahnya udah 50 tahun ke atas, tidak lagi makan kue-kue yang berwarna-warni ya kan, tepung, gula dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya, tapi kita rapat sehari 5 kali ada 5 konsumsi dikali jumlah anggota 50 orang per komisi. Yang hadir hampir dapat dipastikan tidak pernah full kan rapat itu kan ya. Nah, efisiensi kan bisa di situ. Bisa yang hadir tinggal setengah. Nah, sisanya kemana? Gitu kan. Nah, hal-hal sederhana seperti ini tapi kalau dikalikan ribuan kegiatan di birokrasi tentu akan sangat besar juga. Ini efisiensi yang kita bisa lakukan. Misalnya rapat-rapat DPR udahlah air putih aja dengan buah gitu kan ya. Sehari satu saja ya kan. Benar ya, air putih cukup ya. Satu gitu kan. Ya cukup, nggak dimakan juga kok di meja. Iya kan? Ini air putih saja cukup. Berarti ada efisiensi kalau bahasanya Bung Habib. Tapi ya tentu saja ada anggaran-anggaran yang dipotong untuk efisiensi itu. Untuk misalnya konsumsi yang biasanya 5 kali sehari ya dipotong 3 kali cukup lah gitu kan. Kalau biasanya minumnya air sirup gitu ya, sekarang air putih. Teh pakai gula. Lah kita sudah nggak konsumsi gula semua. Udah takut diabetik semua gitu. Saya bertanya ke Mas Agung begini, kesiapan fiskal, tadi juga ruang fiskal disediakan dari berbagai aktivitas pemotongan anggaran, termasuk juga yang tidak efektif begitu ya. Nah kalau dari sisi politis, memotong atau memangkas anggaran-anggaran dengan juga mengoptimalkan pendapatan negara, akselerasinya akan cepat nggak? Mengingat saat ini posturnya juga besar nih kementerian. Bagus banget kalau bisa ya, apalagi misalkan ada kebijakan dari presiden ataupun menteri wakil menteri, mereka siap menyisihkan gajinya, tunjangannya 50%. Konkret gitu. Itu publik langsung tepuk tangan kan, wah ini gebrakan lagi, ini kan asik gitu. Nah saya kira itu bisa dimulai dari atas sebenarnya. Kemudian yang kedua ya kalau memang APBN kita banyak tersedot untuk belanja pegawai sama belanja barang,
yaitu gimana caranya bisa disiasati dengan tadi ya rekayasa anggaran yang disampaikan Bang Habib itu efeknya pasti luar biasa. Kalau dikerjakan oleh semua institusi kan 48 kementerian seperti itu luar biasa. Nah yang ketiga juga bisa juga ya saya kira mencari sumber-sumber baru ya ekonomi pendapatan kita supaya apa? Supaya ruang fiskalnya semakin besar. Tapi itu kan butuh waktu. Yang paling dekat, yang paling cepat ya dengan otak-atik insentif yang diterima oleh efisiensi anggaran itu. Ya, menteri, wakil menteri, dirjen-dirjennya, pegawainya janganlah, yang atas saja, presidennya, wakil presidennya. Ini saya kira kebijakan populis yang semua pihak pasti sepakat nggak ada masalah soal itu. Namun di luar itu semua yang paling penting sebenarnya bagaimana anggaran quick win ataupun program lain itu nggak bocor, Mas. Karena jangan sampai kalau misalkan bocor, ada korupsi di sana, saya khawatir malah semakin tidak efektif nanti programnya. Saya kira pengawasan yang penting ketika sudah ada anggaran itu, jangan sampai terulang lagi masalah-masalah sebelumnya dan malah ada menteri atau wakil menteri yang tersangkut di situ. Jangan sampai ini itu. The last but not least, tapi saya harus tanyakan juga ke Mas Viva terakhir, Mas Viva, untuk tadi selain efisiensi anggaran begitu ya, atau mempercepat pendapatan negara, tadi yang poin yang penting juga untuk diperhatikan untuk di masing-masing kementerian. Bagaimana menjaga agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini benar-benar ketat terhadap penggunaan anggaran yang ada di kementerian. Sejauh ini ada program atau kebijakan dari kementerian yang Anda pimpin ini untuk mengawasi ketat soal penggunaan anggaran. Jangan sampai ada korupsi kalau kata Mas Agung. Pengalaman saya di DPR selama 10 tahun, itu di setiap kementerian lembaga ada yang namanya Dirjen Pengawasan, namanya Inspektorat Jenderal Irjen. Fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan, kontrol terhadap apa saja, bukan hanya penggunaan anggaran, tetapi juga soal attitude, kemudian soal etos kerja, kedisiplinan, dan itu menjadi pengawasan yang melekat di setiap kementerian dan lembaga. Sistem pengawasan internal seperti ini menurut saya akan baik apabila terus ditingkatkan melalui metode yang lebih manusiawi, ya, yang lebih menekankan pada aspek bagaimana membangun kesadaran kognitif dari para pegawai yang tentunya mereka juga perlu untuk dihormati, yang bekerja siang malam demi untuk program-program pemerintah, tapi juga harus aspek-aspek hukum, aspek-aspek moral, aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek sosial juga harus lebih ditekankan agar mereka bisa bekerja dengan riang gembira, tanpa tekanan, berdisiplin dan mempunyai etos kerja yang baik, sehingga percepatan program dari pusat sampai ke daerah itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke. Intinya untuk kerja cepat, siap-siap nih Mas Viva, sediakan vitamin yang banyak, siapkan kopi yang banyak untuk melek gitu ya, dan juga kuatkan fisik kalau memang ada LDK latihan dasar kepemimpinan harus ada bootcamp tadi, ini harus siapkan fisik juga untuk bareng-bareng sama-sama perangkat kementerian juga bisa melatih disiplin, tentu saja untuk membuat kerja cepat ini bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bung Habibur Rahman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Mas Agung Baskoro dari Trias Politika Strategis Indonesia sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.